Ya pemirsa, kembali di program The Indonesia Economic Club. Tidak semua industri kreatif merugi, namun industri perfilman dan musik melibatkan ribuan pekerja di dalamnya. Tentunya ini menjadi concern tersendiri. Baik, singkat saja. Mungkin dari yang paling terakhir, yang tidak terlalu mengkhawatirkan gitu ya, justru malah meraup keuntungan. Arif, apa yang Anda harapkan dari pandemik kali ini? Kalau dari sisi industri sebenarnya impact-nya tidak terlalu besar ya. Mungkin dari sisi personal kali ya. Pasti harapannya cepat berakhir supaya kita bisa kumpul-kumpul lagi. Dan saya juga pribadi udah pengen banget nih bisa ke bioskop lagi, nonton konser lagi. Jadi udah pengen jalan-jalan lagi tuh Islam. Jadi itu sama, saya juga berpikir yang sama. Biasanya weekend tuh Prof. Oke. Kalau dari Anas sendiri seperti apa harapannya? Kalau dari kami sih, kami berharap diberikan kepercayaan oleh pemerintah ya untuk segera memulai ekosistem ini biar bergerak dulu. Kami tidak berharap terlalu besar sih, artinya harus dibuka semua, enggak. Kita mulai dulu, yang penting ekosistem ini bergerak. Karena industri kami ini kan belum pernah disapa sama sekali ya, dari mulai pandemi sampai hari ini gitu. Karena ini bisnis yang melibatkan kerumunan orang. Misalnya nih seperti film kan bioskop dibuka dulu nih 25%. Nah, kita juga berharap konser musik ini bisa mulai digerakkan gitu ya. Tidak perlu terlalu besar gitu. Tapi dengan benar-benar ada protokol dan CHSI-nya diberlakukan, dan kami siap untuk diaudit dan diawasin gitu. Karena kami percaya bahwa teman-teman ini sangat tidak mau berlaku konyol untuk mempertaruhkan segala sesuatunya, karena kesehatan di atas segala-galanya. Oke, komitmen akan diberikan oleh teman-teman gitu ya, bagi para pemusik semuanya. Marcella, apa yang diharapkan dari pandemik ini? Iya, mudah-mudahan pemerintah berhasil menemukan kebijakan yang strategis untuk menyelamatkan perfilman Indonesia agar kita bisa kembali lagi memenuhi kerinduan kita datang ke bioskop dan lain sebagainya. Namun tidak hanya itu, tetapi juga yang paling penting adalah Indonesia sehat, karena saya percaya sekali nih angka COVID terutama ini harus diturunkan terlebih dahulu. Ketika angka COVID naik, Indonesia sehat, perekonomian otomatis semua industri akan bangkit, dan film akan menjadi bagian salah satu yang penting di dalamnya. Dan kenapa penting saat ini ada stimulus atau kebijakan bantuan pemerintah agar ketika pasca pandemi nanti kita tidak lagi memulai dari nol, tapi kita bisa bangkit dan insya Allah lebih cepat lagi, mudah-mudahan. Pak Manots, tadi ada statement dari Arif juga, rindu untuk pengen nonton film juga. Kalau rindu sih kita rindu, kalau saya boleh jujur dari MD sendiri pribadi, prospeknya sangat cerah. Karena saya udah lari ke digital, 80% lebih. Tapi saya ini udah kepuasan batin yang saya mau untuk buat film ini harus bangkit lagi, bahwa sekarang pemerintah punya kesempatan. Bagi saya ini adalah kesempatan kita film Indonesia supaya bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Karena film barat, film asing pun belum bisa masuk karena mereka tergantung dengan dunia. Kita tergantung hanya dengan Indonesia. Jadi kalau pemerintah sekarang dukung kita, beberapa hal lah bisa didukung, dari motivasi, dari insentif, dari beberapa hal. Apapun, dukung di lirik. Kita di lirik, industri musik, industri film, sama kita kreatif. Jadi kita supaya bisa jadi tuan rumah. Harapan saya film Indonesia bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Di momen pandemi ini kita bisa belajar dari sana. Prof, sepertinya waktunya Anda untuk memberikan catatan Renat Kasali. Mendasari pembicaraan kita di malam ini. Silakan Prof. Baik, inilah catatan Renat Kasali. Untuk yang kesekian kalinya kita melihat bagaimana digital technology telah menyelamatkan industri hiburan. Dan ketika teknologi baru datang, meski tidak baru sama sekali, kita selalu menyaksikan dua perspektif. Yang satu harus bertahan dengan cara-cara lama dan berharap bahwa segalanya akan kembali seperti keadaan seperti semula. Mereka bisa menjadi korban dan bisa saja menyalahkan keadaan dan mengharapkan banyak dukungan untuk kembali ke semula. Sedangkan yang satunya seakan tak punya beban terhadap masa lalu menciptakan dunia baru, yaitu home entertainment yang dikirim secara virtual atau online, dan mereka inilah yang menikmati pertolongan baru.
bahkan menciptakan perubahan. Pandemi telah mengubah segalanya, membuat manusia mencari hiburan murah dari rumah, membuat dunia lama menunda peluncuran, bahkan menutup sama sekali sambil menunggu. Seperti kata Morris West, jika seseorang terus menunggu sampai badai berlalu, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati indahnya sinar mentari. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih kasih. banyak juga atas kehadirannya Pak Marcella, Manos, Pak Marcella, Manos, terima kasih. dan juga ada Arif, Pak Anas. Ya, Pak Arif, ya. Kita berharap pandemik segera berakhir dan Anas, tentunya kita makasih. bisa menonton konser musik, film dan tetap main game. Oke Prof, kita harus tutup. Terima kasih kepada seluruh narasumber, pemirsa yang sudah menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Sampai jumpa pekan depan di jam yang sama pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Salam sehat.